Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaknai satu Muharram dari sudut sejarah Tahun Baru Islam dan filosofinya. Asal-usul Tahun Baru Islam dimulai ketika seorang gubernur Abu Musa al-Asy'ari menuliskan surat yang diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kepada pemimpin tersebut, ia mengaku bingung perihal surat yang tidak memiliki tahun. Hal inilah yang menyulitkannya saat penyimpanan dokumen atau pengarsipan. Kondisi inilah yang mendasari dibuatnya kalender Islam, yang mana saat itu umat muslim masih mengadopsi peradaban Arab pra-Islam tanpa angka tahun, hanya sebatas bulan dan tanggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menggunakan kalender ini sebagai penyempurnaan waktu. Misal saja, mengembalikan bulan menjadi 12 dan tidak memaju mundurkan bulan atau hari yang semestinya masyarakat jahiliyah ketika itu. Sejarah Tahun Baru Islam. Sejarah Tahun Baru Islam berawal dari kebimbangan umat Islam saat menentukan tahun. Pada zaman sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Arab tidak menggunakan tahun dalam menandai peristiwa apapun. Tapi, hanya menggunakan hari dan bulan sehingga cukup membingungkan. Sebagai contoh, pada waktu itu Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Hal ini menjadi bukti bahwa pada waktu itu kalangan masyarakat Arab tidak menggunakan angka dalam menentukan tahun. Berawal dari sini, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkumpul untuk menentukan kalender Islam. Salah satunya yang hadir adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Talhan bin Ubaidillah. Mereka mengusulkan kalender Islam berdasarkan hari kelahiran Nabi Muhammad, ada yang mengusulkan sejak Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Namun, usul yang diterima adalah usulan dari Ali bin Abi Thalib di mana beliau mengusulkan agar kalender Hijriah Islam dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Dari usul Ali bin Abi Thalib inilah sejarah kalender Islam pertama kali dibuat dan sejarah Tahun Baru Islam muncul. Total 12 bulan dalam sistem penanggalan Islam juga tercantum dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36-37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Kenapa muncul kata Muharram? Salah satu bulan yang paling utama dalam kalender Islam adalah Muharram. Kata Muharram sendiri, berasal dari kata yang diharamkan atau dipantang dan dilarang. Ini bermakna pelarangan untuk melakukan peperangan atau pertumpahan darah, dan dianggap syaram. Secara etimologis Muharram berarti bulan yang diutamakan dan dimuliakan. Makna bahasa ini memang tidak terlepas dari realitas empirik dan simbolik yang melekat pada bulan itu, karena Muharram syarat dengan berbagai peristiwa sejarah baik kenabian maupun kerasulan. Muharram dengan demikian merupakan momentum sejarah yang syarat makna. Disebut demikian karena berbagai peristiwa penting dalam proses sejarah terakumulasi dalam bulan itu. Awal mula penamaan Muharram dengan maknanya, didasari dengan kepercayaan jika bulan ini merupakan awal yang baru dalam setahun. Permulaan tersebut, di masa hijrah merupakan masa peperangan. Dalam sejarah pun disebutkan, jika bulan ini merupakan waktu yang sangat ditaati, bahkan ketika di Arab tak pernah terjadi peperangan. Kenapa Muharram begitu istimewa? Dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36,
Allah mengabarkan 4 bulan agung, bulan-bulan haram, yang wajib dimuliakan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Pada bulan-bulan ini umat Islam dilarang menganiaya diri sendiri dan sebaliknya dianjurkan memperbanyak amal saleh. Allah menjadikan 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, sebagai bulan haram, Asyurul Hurum. Siapa yang beramal saleh pada bulan tersebut maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Sebaliknya siapa yang berbuat maksiat pada bulan-bulan itu maka dosanya berlipat pula. Makna dan keutamaan bulan Muharram. Muharram adalah bulan yang spesial, dikarenakan bulan pembuka dalam kalender Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut Muharram sebagai bulan Allah karena keutamaannya. Momentum tahun baru Hijriah mengandung semangat perjuangan tanpa putus asa dan rasa optimisme yang tinggi, yaitu semangat berhijrah dari hal yang baik ke yang lebih baik lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya telah melawan rasa sedih dan takut dengan berhijrah. Hijrah mengandung semangat persaudaraan, seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansyar. Bahkan beliau telah membina hubungan baik dengan beberapa kelompok Yahudi yang hidup di Madinah dan sekitarnya pada waktu itu. Makna awal tahun baru Islam juga memiliki makna yang mendalam bagi setiap muslim karena makna tersebut lahir dari menegaskan kembali pentingnya menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan yang bersumber dari Al-Quran. Momentum awal tahun baru Islam bagi kaum muslimin agar terus mampu dalam berkreasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, menciptakan birokrasi yang modern, yang transparan, rapi dan bersih. Seharusnya tahun baru Islam dimaknai sebagai 1. Pengingat kembali pada peristiwa hijrah sehingga meningkatkan kepercayaan kaum muslim akan kebenaran ideologi dan akidah yang dianut. Tidak memperdulikan segala macam gangguan yang bertujuan menggoda iman. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat percaya akan kesuksesan hijrah, dakwah dan sampainya beliau di hadapan para sahabatnya di Madinah, meskipun beliau melalui ancaman dan kesulitan besar dalam perjalanannya. 2. Mengenalkan kepada generasi muda akan momen kepahlawanan dari generasi muda sahabat dalam momen hijrah dan sejarah Islam. Perjuangan Rasul dan para sahabatnya selama melakukan perjalanan itulah menjadi makna tahun baru hendaknya diresapi betul agar perjalanan penuh dengan pengorbanan itu sendiri menjadi pelajaran hidup bagi umat manusia. 3. Menegaskan kembali pentingnya menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan yang bersumber dari Al-Quran. Hijrah dari suka minum minuman keras ke arah meninggalkan minum alkohol, hijrah dari suka main judi ke arah meninggalkan judi, hijrah dari suka menggunakan narkoba ke arah meninggalkan narkoba. Intinya meninggalkan kebiasaan melanggar larangannya menjadi taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, kenyataannya dalam kehidupan sekarang makna tahun baru Islam menjadi sesuatu pelajaran yang seolah tertinggal, tertutupi oleh meriahnya perayaan tahun baru Masehi yang memang sudah tradisi untuk dirayakan secara meriah oleh seluruh umat di dunia. Maka sudah sepantasnya lah seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia untuk memaknai tahun baru Islam untuk berbenah diri, muhasabah diri, sejauh mana bekal yang disiapkan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian, selalu mencerminkan akhlak mulia, memiliki semangat baru untuk merancang dan menjalani kehidupan ke arah yang lebih baik. Amalan-amalan yang bisa dilakukan di tahun baru Islam. Adapun beberapa amalan yang dapat dilakukan adalah 1. Memperbanyak puasa sunnah. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah pada bulan Allah yang bernama Muharram. HR Muslim. 2. Menghidupkan puasa, Asyura dan Tasua, September 10 Muharram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan puasa di hari Asyura saya berharap kepada Allah agar dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. HR Muslim. Nabi juga berpesan dengan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Berpuasalah kalian pada hari Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi. Berpuasalah sebelumnya atau berpuasalah setelahnya 1 hari. HR Ahmad, HR Al-Baihaqi. Fadilah melaksanakan puasa Asyura adalah menggugurkan dosa selama setahun lalu.
Mengenai puasa Tasua, 9 Muharram, dilakukan sehari sebelum puasa, Asyura hukumnya pun sunnah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila usiaku sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa pada hari ke-9. HR Muslim. 3. Memperbanyak sedekah. Selain menghidupkan puasa sunnah, umat Islam juga dianjurkan memperbanyak sedekah. Sedekah pada bulan Muharram menurut mazhab Maliki sangat dianjurkan. Sementara mazhab lainnya tidak memberikan penekanan khusus, namun tidak memberi larangan untuk mengamalkannya. Sebagaimana keutamaan Muharram di mana Allah melipat gandakan pahala setiap amal saleh, maka memperbanyak sedekah termasuk menyantuni anak yatim merupakan amalan yang disukai Allah. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.